Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Zikri Wiguna, Magister Pendidikan selaku dosen fonologi. Di sini saya Kori Pradina akan menjelaskan macam-macam dan fungsi dari alat ucap manusia. Berikut ialah gambarnya, dapat diperhatikan sendiri. Yang pertama ialah pengertian alat ucap manusia. Menurut Chir, alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa seperti paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan velum. Berikut ialah alat ucap manusia. Yang pertama, paru-paru yang merupakan tempat asal aliran udara. Yang kedua, laring yang disebut juga tenggorokan. 3, pita suara. 4, paring yang terdapat antara pita suara dengan perbatasan rongga-rongga hidung. 5, anak tekak. 6, belakang lidah. 7, tengah lidah. 8, depan lidah. 9, gigi yang terdiri dari gigi atas dan gigi bawah. 10, bibir bawah. 11, bibir atas. 12, tengah lekuk kaki gigi. 13, langit-langit keras. 14, langit-langit lembut. 15, rongga hidung. Ini adalah gambar dan letak-letaknya. Berikutnya ialah fungsi dari alat ucap manusia. Yang pertama, paru-paru. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau arus udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. 2. Pangkal tenggorokan, laring, pita suara, glotis, dan epilotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernafasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lambat, terbuka sedikit, dan tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. 3. Rongga kerongkongan. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi farigal. 4. Langit-langit lunak, anak tekak, dan pangkal lidah. Velum atau langit-langit lunak dan bagian ujung yang disebut uvula dapat naik turun untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvula akan merapat ke dinding faring atau arus udara keluar melalui rongga mulut akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. Bunyi yang dihasilkan udara keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Dan kalau udara keluar dari rongga mulut disebut bunyi oral. Bunyi yang dihasilkan dengan velum sebagai artikulator pasif dan dorsum sebagai artikulator aktif disebut bunyi dorsovelar dari gabungan kata dorsum dan velum. Sedangkan yang dihasilkan oleh uvula disebut bunyi ovular. Yang kelima, langit-langit keras, ujung lidah dan daun lidah. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif. Artikulator yang diam tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktif adalah ujung lidah atau apes atau daun lidah laminum. Bunyi bahasa ayang yang dihasilkan oleh platum dan apex disebut bunyi apikupalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi lamonipolatal. 6. Ceruk gigi, apex, dan daun lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa,
alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan apex disebut bunyi apicoalveolar. Lalu yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminoalveolar. Berikutnya, gigi, ujung lidah, dan bibir. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif yang menjadi artikulator aktif. Apex atau bibir bawah, bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan apex disebut bunyi apikondental, dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini ada juga bunyi interdental di mana apex sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasif. Berikutnya bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi balibal seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dan gigi atas menjadi artikulator pasif. Lalu bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dari kata labium dan dentum. Yang kesembilan ialah lidah. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu ujung lidah apex, daun laminum, punggung atau pangkal lidah dorsum, dan akar lidah rod. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa selalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasif adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas. Posisi lidah ke depan, ke tengah atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah menentukan jenis vokal yang dihasilkan. Yang 10, mulut dan rongga mulut. Rongga mulut, kedua belah bibir atas dan bawah, berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau bentuk mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak bundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan dari rongga hidung. Berikutnya ialah rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial M, bunyi nasal apicoalveolar N, bunyi nasal laminopolata N, dan bunyi asal Drosophila. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih dan selamat pagi.